Bismillahirrahmanirrahim. Di channel gua lagi, channel si Putom yang membahas berbagai permasalahan psikis, fisik dan juga herbal dan tutorialnya. Kali ini gue masih nge-podcast, masih ngobrol-ngobrol di warung kopi. Kali ini gue dari hati Bojongkulur, ya, betul, Bogor. Dan gue bareng lagi sama adek gue Jody karena banyak yang nge-DM gue nih, bang, lu bareng lagi deh sama adek lu, kayaknya lebih seru gitu ngobrolannya. Gue nggak tahu obrolan yang seru itu kayak gimana gitu. Tetapi ya mungkin setiap orang kan punya feel masing-masing gitu ya. Oke deh, kita kali ini bahas sebuah problematika lagi tentang psikis ya. Sama adek gue Jody. Kita mau bahas apa nih bro sekarang bro? Gue sih masih pengen ngebahas tentang lanjutan video kita yang sebelumnya itu tentang masalah psikis yang bisa ditimbulkan oleh orang tua, bang. Oke. Ya, jadi kan banyak banget ya orang tua juga, kita nggak bisa nyalain semua, tapi ada gitu yang memiliki pola asuh yang salah terhadap anak gitu kan, yang misalkan terlalu memaksakan kehendak atau terlalu menuntut anak itu menjadi seperti apa gitu kan. Itu kan bisa juga menimbulkan masalah-masalah psikis gitu kan sama anak gitu. Nah, selain itu gitu, apalagi sih bang masalah psikis yang bisa ditimbulkan sama orang tua? Sebelum ke arah situ, gue kayaknya lebih membicarakan apa sih sebenarnya tugasnya orang tua kepada anaknya gitu ya. Gini bro, orang tua itu kan adalah sepasang suami istri yang ibaratnya dia memiliki komitmen untuk namanya menjalankan hubungan rumah tangga, ya kan. Tentu saja dia berharap untuk salah satu alasannya memiliki keturunan. Betul. Nah, dengan dia berharap betul terhadap keturunannya, tentu saja ada dua pola yang salah sebenarnya. Artinya gini, orang tua kan sebenarnya adalah panutan, contoh begitu ya, sehingga orang tua adalah guru yang sebenarnya pertama kali buat si anak, kan? Kemudian orang tua juga adalah suri tauladannya begitu. Jadi tindak tanduknya, sikapnya, tingkah lakunya itu anak ya berkiblatnya pada orang tua. Gitu. Dia mencontoh orang tua. Makanya karakter orang tua itu pasti akan diteruskan pada si anak, ya kan? Nah, berarti tugasnya orang tua adalah apa? Memberikan contoh kepada si anak ya dengan hidupnya yang baik. Nah, sekarang suami dan istri sebenarnya kan kalau di dalam holistik kita ada yin dan yang nih. Iya, betul. Yin dan yang, yin itu lembut, yang keras kan begitu. Berarti sosok kelembutan lu dapatnya dari mana? Ibu. Sosok ketegasan lu dapatnya dari mana? Bapak. Dari bapak. Sehingga si anak itu sifatnya di dalam hidupnya harusnya harmonis. Kalau misalnya seimbang lah ya. Seimbang. Kalau misalnya orang tuanya dapat mencontohkan yang baik pada anaknya. Betul. Nah, cuma permasalahannya kan gini, menurut lu kenapa sih bang ada pola asuh yang salah? Iya. Ya, berarti ada permasalahan di situ. Ya, permasalahannya di mana? Kalau terlalu lembut salah. Betul. Kalau terlalu keras salah. Kenapa sih kok bisa terlalu lembut, bisa terlalu keras? Ya karena sekali lagi harapan yang terlalu besar dari orang tua sama si anaknya. Ya misalnya, oh nih gue pengen anak gue seperti ini. Ya tentu saja kan ada dua tingkah laku yang akan lu ciptakan pada anak lu, terlalu lembut, misalnya terlalu sayang begitu ya, sehingga lu protektif jadinya gitu. Si anak nggak bisa eksplorasi lebih gitu kan, jadi hanya terkurung pada zona nyamannya, keinginan si orang tuanya aja gitu. Nah akhirnya kan anak-anak seperti ini kan nggak bisa berkembang. Betul. Ya, dan ada juga yang mohon maaf, ada yang ibaratnya terlalu keras sama si anak.
nyalahin, Iya, mama itu. apa namanya harus membentuk seperti ini, harus seperti itu, dan itu ya juga jadi masalah. Itu yang namanya traumatik, menimbulkan trauma. Dan tentu saja penyakit psikisnya akan ada macam-macam tuh. Contohnya apa aja sih Bang yang bisa ditimbulin tuh? Oke, timbul yang pertama ya, yang permasalahan yang pertama tentu saja lu nggak bisa keluar dari zona nyaman lu. Jadi anak itu nggak punya istilahnya kayak rasa penasaran akan dunia luar atau misalkan takut gitu, pengen keluar gitu. Iya, bisa jadi gitu. ibaratnya gini juga betul. Apa namanya? Nggak mau mencoba tantangan-tantangan yang baru. Itu juga jadi masalah. Nggak mau mencoba tantangan yang baru, pekerjaan, dan akhirnya jadi anak-anak yang model, mohon maaf nih, pemalas, betul. Dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga yang ibaratnya kalau lu terlalu keras, ya kalau terlalu keras, ini timbulnya mental block. Mental block itu apa? Ya ibaratnya gini, lu mau melakukan segala sesuatu kayaknya berat begitu ya, takut salah begitu. Ya karena apa? Karena pola didikan orang tuanya selalu menyalahkan. Ini tulisannya jelek banget nih, dipukul, dimarahin gitu. Bedain B sama D salah gitu kan, gaplok. Iya gitu, itu kan akhirnya menyebabkan trauma tersendiri ya. Karena mohon maaf, orang tua kan selain tadi tugasnya mencontohkan, dia tugasnya sebagai apa? Pelindung, bro, pelindung kepada si anak. Nah, kepada siapa si anak meminta perlindungan selain kepada orang tuanya? Iya. Nah, betul. Akhirnya dikarenakan orang tuanya sendiri yang tidak bisa melindungi, keras sama dia. Akhirnya apa? Ya dia ada pola tidak nyaman. Menciptakan istilahnya ruang lingkup untuk dirinya sendiri gitu ya. Iya, jadi dia nggak nyaman, nggak nyaman. Akhirnya apa ya? Akhirnya ngerasa kalau nanti udah gedenya ya takut salah dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian terlalu sayang juga bermasalah. Misalnya gini, lu terlalu sayang sama anak lu gitu ya, memanjakan anak lu dan lain-lain. Nah, jangan salah, nanti anak lu ya nggak bisa ya tadi gue bilang nggak bisa menciptakan tantangan yang baru. Dan yang permasalahan yang lebih besarnya apa? Yang lebih besarnya apa? Dia akhirnya tidak bisa menerima keadaan orang-orang di luar dia gitu. Jadi seakan-akan orang di luar dia itu menurut pandangan dia, versi dia kecil, salah gitu, bukan apa-apa gitu. Kecil, bukan apa-apa. Gua yang paling istimewa gitu kan, superioritas dan lain-lain. Wah, ini udah jadi masalah. Ini kita belum bicarakan masalah psikis yang lain-lain. Soalnya permasalahan pada keluarga itu adalah pemicu utama, bro, dalam penyakit-penyakit gangguan kejiwaan. Kalau eksternal mah gimana lingkungan gitu ya, tapi kan lingkungan juga ya sekitar 80% lah gitu. Anak kan pasti di rumah gitu. Bener. Anak pasti di rumah gitu. Karena mohon maaf nih, kalau lingkungan di rumah lu aja lu ada masalah gitu ya. Iya, betul. Bagaimana cara lu untuk untuk memberitahukan gitu kan permasalahan lu yang ada di luar, sedangkan lu sendiri di rumah nggak nyaman. Ya itulah yang kita sebut, mohon maaf nih, korban permasalahan yang sebenarnya orang tua gitu. Nah, itu kan sorry nih Bang nih, kalau misalkan salah gua ngomong gitu ya. Nah, ada contoh si ibu misalkan gitu ya, bertengkar sama si ayah. Gitu kan ya. Nah, tetapi si ibu ini memaksakan kehendaknya lu harus jadi orang kayak gua gitu, maksudnya jangan kayak bapak lu, jangan gitu kayak bapak kan, lu. jangan kayak bapak lu. Nah, yang tercipta di diri si anak kan otomatis gitu ya. Gue benci sama bapak gua, gitu kan ya. Nah, tapi ya namanya suami istri, gitu kan. Kalau misalkan ada masalah, bisa dong balikan gitu, baikan gitu kan. Tapi kan berbeda dengan si anak gitu kan, karena pada dasarnya si anak tidak mengerti masalahnya apa, terusnya dia ngasih kayak omongan, oh bapak lu begini yang negatif gitu kan. Nah, ketika sudah baikan kan si anak masih berpikir seperti itu gitu kan, masih belum bisa menerima kenapa kalau emang dia udah buruk masih kamu terima gitu kan.
otomatis ini kalau si anak misalnya jadi bingung kalau dong. belum terjadi divorce ya. Iya, Oke. iya. Artinya kan jadi salah pola asuh juga. Jadi Iya. melibatkan anak dalam permasalahan orang tua, Oke. gitu kan jatuhnya kan? Betul. Jadi gini, apa yang lu alami, ya, baik itu di luar sana maupun intern keluarga lu, Iya. jangan sampai anak lu menjadi korban, ya. Karena gini, gua sih lebih berharap malah buat kalian yang sudah menjadi pasangan ya. Apapun yang ada di luar sana begitu, lu jangan bawa urusan itu ke keluarga lu. Ya, bolehlah kompromi gitu, tetapi emosinya jangan dibawa. Ya misalnya, oh bapak punya permasalahan nih di kerjaan, boleh kompromi, tetapi kalau untuk emosionalnya lu marah sama temen lu di kerjaan, lu jangan bawa emosi itu ke keluarga lu. Nah, itu kan karena gini bro, faktor kekerasan dalam rumah tangga itu menciptakan traumatik tersendiri buat si anak, menciptakan traumatik tersendiri. Ini kita belum bicara tadi ya, belum bicara masalah belum bicara masalah apa namanya si anak kalau jangan meniru orang tuanya, jangan meniru bapaknya atau jangan meniru ibunya. Tapi ini gue bilang masih kita bicara trauma yang diciptakan kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya lu melihat orang tua lu berantem gitu kan, melihat orang tua lu berantem dan itu terjadi terakumulasi. Betul. Itu mohon maaf, itu banyak menciptakan penyakit psikis. Ya satu, lu nggak percaya terhadap lawan jenis. Ya, lu nggak percaya terhadap lawan jenis yang berakibat apa? Berarti itu iya, ini menyebabkan mohon maaf gangguan permasalahan orientasi seksual. Bisa jadi loh. Nah sekarang kan permasalahan yang terjadi sekarang adanya orientasi seksualnya berubah gitu ya. Itu kan dikarenakan trauma, ada faktor pemicu, banyak dari faktor ya. Tua, gitu. Karena kekerasan pada orang tuanya. Misalnya dia ngelihat ayah dan ibunya berantem gitu ya. Ayahnya keras sama ibunya gitu kan. Sehingga mohon maaf nih dia nggak percaya lagi sama ayahnya gitu ya. Nah ini menyebabkan apa? Bisa jadi mohon maaf, gue lebih memilih hidup sesama jenis misalnya karena gue lebih nyaman, dia tidak akan menyakiti gue, kan itu kan asumsinya dia. Sehingga itu menimbulkan kejiwaannya berubah. Ya itu salah satu. Kemudian itu yang paling parah, yang paling ini misalnya juga tidak percaya dengan orang lain. Ya menganggap diri orang lain itu rendah yang tadi seperti kita udah bahas. Ya karena mohon maaf karena udah tercipta terakumulasi seperti itu gitu. Nah kemudian yang lu tanyain tadi nih, gimana kalau misalnya orang tua gue bilang jangan niru bapak lo gitu ya. Sebenarnya mohon maaf nih, ya gue bilang tadi anak itu kan butuh sosok yang tegas, butuh sosok yang lembut. Betul. Itu nggak bakal didapat hanya dari sosok seorang ibu. Betul. Dan tidak bisa didapat dari sosok seorang ayah. Gitu lu harus komplit gitu. Lu harus komplit. Kalau misalnya itu sudah tidak terjadi keseimbangan, ya berarti ya akibatnya psikis lu, mental lu terganggu pada si anak ya gitu. Nah ini mengakibatkan gangguan yang akan jangka panjang, bukan hanya sebentar, bukan hanya pas saat dia muda, tetapi mohon maaf dari dia sudah melek dengan kehidupannya itu akan terjadi. Jadi mempengaruhi kehidupan sehari-harinya dia, sampai cara bersosialisasi, mengambil keputusan gitu kan, itu kan akan mempengaruhi gitu kan, karena dari masa lalunya ada masalah gitu. Ini gue belum bicara masalah divorce ya. Nah sebenarnya kalau divorce gue bukan sarannya lebih baik ya sebenarnya, tetapi tidak terakumulasi. Kalau yang maaf nih, lu nggak divorce, lu nggak cerai, tetapi lu berantem terus gitu, dan itu di depan anak lu, ya, di depan anak lu, itu kan banyak terjadi gangguan kejiwaan. Bisa jadi anak lu juga mohon maaf, tambah lagi ada lagi, anak lu temperamental, tidak bisa menguasai emosinya. Maka timbullah orang-orang yang gampang sekali marah, cepat sekali marah gitu, atau orang-orang yang moody tau gak lu moody? Gampang berubah mood. Iya gampang berubah mood. Misalnya saat ini lu sedih, tiba-tiba nanti seneng ketawa-ketawa, terus tiba-tiba lu pengen marah gitu. Nah itu bukan jatuhnya kayak orang dengan
kepribadian ganda aja kayak gitu ya. Hampir ke situ. Nah, makanya mohon maaf nih, orang-orang yang mudi itu bisa menciptakan kepribadian yang baru. Nah, kan nanti ada 13 faktor. Nanti kita bahas di bab-bab selanjutnya deh. Ada 13 gangguan kejiwaan secara garis besar. Nah, nanti akan bercabang-cabang tuh, ada skizofren, ada bipolar dan lain-lain. Nah, mudi itu nanti akan menciptakan orang-orang yang ibaratnya bisa menjadi sosok-sosok yang bipolar atau orang-orang yang berkepribadian ganda. Iya, betul. Kalau sudah parah. Jadi efeknya juga dampaknya lumayan besar ya gitu. Berat, iya. Mental si anak tuh. Iya. Jadi kan kalau misalkan gua boleh tarik gitu ya. Anak itu ibaratnya kayak spons gitu. Dia menyerap apapun gitu tanpa filter. Iya kan? Iya. Gitu kan, dia menyerap apapun tanpa filter gitu. Outputnya apa gitu kan? Apakah keluarnya baik atau keluarnya buruk tergantung apa yang dia serap dari orang tuanya. Gitu kan? Makanya gini, anak lu, mohon maaf nih, anak lu di luar sana, di lingkungan mainnya, di sekolahnya, itu mohon maaf jadi korban bully, jadi korban kekerasan, jadi dicengin sama teman-temannya gitu kan. Itu kan mohon maaf dia nggak bisa, karena apa? Karena dia kepercayaan dirinya rendah. Kenapa kepercayaannya dirinya rendah di luar sana, di tempat permainannya, di sekolahnya dan lain-lain? Karena di rumahnya dia juga seperti itu. Ada beban mental yang dia alami di rumahnya, sehingga nanti ketika di luar sana ya beban mental itu tercipta gitu. Dia menjadi pribadi yang penutup, iya, dan lain-lain. Jadi ya mohon maaf ya, lu menyalahkan sekolah, lu menyalahkan guru, lu menyalahkan lingkungan, lu menyalahkan teman-teman lu, teman-temannya si anak gitu. Padahal balik lagi, semua itu kalau di rumah baik, orang tuanya baik, tentu aja si anak juga karakternya baik, ya kan? Karena ya tadi gua bilang, anak itu sebenarnya pencontoh yang baik. Betul. Sejak dia kecil. Menyerap apapun yang orang tuanya contohkan. Iya. Gitu kan? Nah, sekarang gini, yang orang tuanya contohkan nih, yang harus menjadi contoh dia. Ya misalnya dari kecil dia sudah mencontoh orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan dia anggap itu sebagai panutan kan? Karena memang kan itu blueprintnya dia gitu. Si orang tua, bapak gua keren nih, emak gua keren gitu kan. Nah, tiba-tiba karena ada sebuah permasalahan, panutannya itu berubah. Yang seharusnya menjadi panutan menjadi sosok-sosok yang ibaratnya dia nggak percaya. Akhirnya apa? Mentalnya down, bro. Betul. Dan dia nggak punya kiblat yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan atau perilaku. Yo, gitu kan? Benar. Nah, itulah yang sebenarnya kunci utamanya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka permasalahan di keluarga menjadi faktor pemicu utama gangguan kejiwaan. Nah, gitu ya. Nah, itulah makanya gue berharap sih sama orang tua, lu kembalikan jati diri ya. Lu jadi lu ya jadi orang yang bisa menjadi suri tauladan buat anak lo gitu kan. Menjadi panutan. Kemudian jadi pelindung itu bukannya juga terlalu overprotective gitu. Nah, artinya lu terlalu keras salah, terlalu lembut salah. Ya, kemudian juga lu terlalu mengarahkan juga salah. Gitu. Anak lu itu dia punya kehidupan sendiri. Betul. Dia punya kehidupan sendiri, dia punya jalannya sendiri, dia punya keinginannya sendiri, ya kan? Nggak sama lu. Misalnya gini, lu seorang dokter misalnya. Anak lu belum tentu dia berminat jadi dokter. Ya lu tugasnya cuma ngarahin. Ya kayak gua, nyokap gue bidan gitu ya. Tapi gue ngeliat darah gue pingsan. Itu bisa jadi gue gak bisa. Bener. Artinya nyokap gue bidan tapi gue ngeliat darah pingsan. Apalagi jarum. Artinya gini ya bro ya. Lu nggak bisa memaksakan kehendak lu nggak bisa memaksakan kehendak lu sama si anak gitu, sama si anak. Dan terlalu lembut juga salah. Jadi artinya terlalu memaksakan salah, terlalu lembut juga salah. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyain nggak bro? Perlu dibahas? Kalau
gua sih cukup ya. Ini menarik juga sih karena ternyata faktor lingkungan rumah itu juga kan sangat berpengaruh nih. Iya. Nah, kalau menurut Sigmund Freud, bapak psikologi gitu ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu keluarga. Permasalahan gangguan kejiwaan itu keluarga. Nah, nanti kita akan bahas lah di mungkin di video-video yang selanjutnya. Oke, lah. siap. Artinya biar teman-teman juga terus nonton. Ya. Iya dong. Jangan bakal dapat materi-materi baru lah. Yoi, artinya gini, pokoknya keluarga adalah pusat pertama pembentuk ya karakter anak. Pilarnya lah. Pilarnya. Nah, adapun sekolah, lingkungan dan lain-lain, kalau anak-anak ini pilarnya sudah kuat gitu ya, pondasinya sudah terbentuk dengan rapi dan tiang-tiangnya sudah berdiri gitu ya. Ibaratnya mau dia jadi bangunan seperti apapun, dia kuat. Yoi, iya, karena gitu. sebenarnya gini, kalau gue boleh boleh berbicara gitu. Yang diperlukan anak itu hanya sebuah bekal. Yoi. Bekal seperti apa sih? Bukan bekal harta, bukan bekal apa, gitu kan? Lu bekali anak lu dengan pengetahuan, dengan karakter, gitu kan? Dengan dia jadi mentalnya seorang seperti apa, gitu kan? Itu terserah dia. Urusan anak tuh. Ingat, rezeki setiap orang berbeda, jalannya berbeda. Betul. Ya? Belum tentu kita berhasil misalkan di situ, jadi artis, anak kita bisa jadi A. Ya, gitu. ini kan contoh juga kayak misalnya contoh nih, artis-artis cilik ya. Iya. Artis-artis cilik, gue bukannya nyalahin artis cilik, misalnya contoh. Apakah artis cilik itu enjoy gitu sama-sama dunia keartisannya? Enggak, yang menikmati kan orang tuanya. Betul. Nah, apakah nanti kedepannya dia seperti apa? Ya itu urusan dia gitu. Betul. Jangan sampai di waktu dia masih kecil gitu, lu paksakan dia untuk bertindak A, bertindak B gitu, dan tapi itu malah merusak jalannya dia yang akan datang. Iya. Jadi kayak dipaksakan gitu ya. Iya, jadi bukannya dipaksakan lagi, udah kacau balau lah, udah rusak gitu ya. Iya, betul. Oke, kayaknya gitu aja ya. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya lu ada sesuatu bab permasalahan yang lain yang perlu kita kupas tuntas, kayaknya gue punya next masukan buat obrolan kita selanjutnya. Apa nih? Kan kalau ini kan kita bahasnya di lingkungan rumah, gitu kan. Padahal kan lingkungan itu luas, ya kan. Gue pengen bahas dari mulai kayak misalkan nih lingkungan sekolah, gitu kan, lingkungan main, gitu kan, lingkungan kerja gitu. Nah, itu kan banyak lingkungan yang bisa kita kulik gitu. Beda lingkungan pasti tentu saja beda. Iya. Gitu, pasti beda. Bagaimana cara penanganannya gitu kan. Lu ngobrol sama si A dan si B itu aja beda. Gitu. Oke, tentu bagus banget tuh, Bro. Nah, makanya itu. Artinya kita dengan ngobrol santai, teman-teman yang nonton video gue itu bisa dapat informasi yang bagus lah. Oke. Jadi lu jangan bosan-bosan nonton video kita. Salam dari gua dan Jody. Tetap semangat, jaga emosi, keep healthy.